Salam dan bahagia, sahabat pendidik setanah air. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara kita mengembangkan sistem informasi gaya belajar peserta didik yang saya singkat SIGAP sebagai mitra guru, orang tua, dan murid dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyiapkan data awal yang terdiri dari foto semua siswa yang akan kita buatkan informasinya, kemudian foto profil dari guru, maupun gambar-gambar template yang berhubungan dengan aplikasi Sigap dan informasi yang akan kita sampaikan. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan satu folder pada drive Google Drive saya namai panduan sigap. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada folder foto guru, folder foto siswa, dan juga folder gambar. Dan satu folder yang berisi panduan bagaimana kita memahami gaya belajar peserta didik, seri manual yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan kita. Jadi teman-teman, untuk mengembangkan sistem informasi gaya belajar peserta didik, kita dapat merujuk kepada panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ini tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk melibatkan asesor khusus untuk melakukan asesmen. Kemudian juga tersedia tabel pada Google Sheet. Nah, tabel ini berisi informasi yang nanti akan disajikan, ditampilkan di aplikasi Sigap. Nah, perhatikan pada tabel Google Sheet ini, saya menamai beberapa sel sheet, misalnya kelas 11, saya namai sheet kelas 11, kelas 12, 3, dan 4. Kebetulan di sekolah kami itu ada 4 kelas 10. Kemudian data rekap statistik gaya belajar maupun panduan guru dan data pengajar kelas 10. Kemudian kolom sel A itu senamai dia foto. Di situ nanti kita akan isikan link daripada foto siswa. Jadi foto siswa yang tadi kita simpan pada folder foto siswa ini harus kita pastikan dia bisa diakses oleh semua orang yang memiliki link. Jadi settingannya seperti ini. Siapa saja yang memiliki link bisa mengakses dan nanti kita salin link foto ini. Misalnya kita klik di sini, kita salin. Lalu kita akan masukkan, kita akan paste ke dalam sel ini. Sel nomor 2. Kemudian ada kolom nama lengkap siswa, jenis kelamin, gaya belajar, kelas, penjelasan mengenai model gaya belajar, saran untuk orang tua maupun saran untuk siswa, hobi, cita-cita, dan juga logo. Ada 2 logo yang saya tampilkan, juga kolom nomor HP orang tua dan siswa. Nah, ini sama untuk semua kelas. Siapkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencoba menggunakan contoh sheet ini dan mengganti informasinya dengan informasi yang berasal dari teman-teman sekalian. Teman-teman bisa menggantinya dengan informasi yang sesuai dengan kondisi kelas teman-teman sekalian. Kemudian untuk kolom statistik gaya belajar itu akan berisi gaya belajar data per kelasnya. Ada dengan rincian informasi misalnya visual ada 11, auditori 8, dan kinestetik 15. Sertai dengan nama wali kelas, kemudian nomor HP wali kelasnya sehingga orang tua bisa mengetahui lebih jelas siapa wali kelasnya, dan juga ada foto profil wali kelas itu. Ini untuk memungkinkan orang tua mengenal wali kelas dengan mudah. Saya kira itu jadi foto wali kelas, foto guru yang kita sudah simpan pada folder guru di panduan sigap tadi. Foto guru itu kita juga ambil linknya dan kita salin pada kolom ini. Ya. Kemudian ada sheet mengenai panduan guru.
Di situ ada beberapa gambar template yang saya masukkan, kemudian ada panduan mengenai pembelajaran kurikulum merdeka serta penjelasannya. Harapannya ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru yang tidak punya akun belajar.id maupun yang lupa akunnya bisa mengakses informasi tentang kurikulum merdeka secara ringkas dan praktis. Ini kita simpan di Google Sheet sebagai database-nya. Kemudian ada di sheet yang lain data tentang pengajar kelas 10. Di sini saya contohkan ada kolom mata pelajaran, nama guru, kemudian nomor HP dan email serta foto gurunya. Ini link fotonya. Nah, ini bertujuan sehingga ketika kita tampilkan datanya pada aplikasi Sigap, orang tua dapat mempunyai akses email maupun WA ke Bapak Ibu guru mata pelajaran dan berkonsultasi dengan mereka. Nah, bila semua data ini sudah kita siapkan dalam dokumen Google Drive kita, maka selanjutnya kita akan membuka halaman browser, kemudian kita ketikkan glideapps.com seperti itu. Nah, setelah masuk, kalau teman-teman yang belum punya akun bisa membuat akun dengan melakukan registrasi menggunakan email Google. Nah, kita bisa langsung, karena saya sudah punya akun, saya bisa langsung masuk. Kalau teman-teman yang baru membuat, mungkin harus melakukan login dulu. Setelah masuk, kita tunggu beberapa saat. Nah, akan seperti ini tampilan lembar kerja kita. Nah, untuk proyeknya, saya akan mencoba memulai proyek baru. Jadi teman-teman bisa mencoba proyek baru. Saya klik New Project. Oke, kemudian saya menamai proyek saya ini misalnya latihan sigap. Nah, di sini pada screen kita akan muncul tampilan pertanyaan glide page atau glide up. Nah, kalau kita memilih glide page, maka sistem informasi ini akan disajikan pada gadget kita, HP, bisa disajikan diakses melalui website dan juga melalui laptop. Nah, saya memilih glide page, misalnya. Setelah diklik, kita pilih continue. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memilih style. Nah, misalnya saya akan coba memilih directory. Di sini akan muncul pilihan pesan sumber data yang akan kita gunakan. Nah, saya memilih Google Sheet. Misalnya saya klik Google Sheet, jadi tersedia Glide Tables, ada Excel, kita juga bisa ambil data dari Excel, kita ambil data Google Sheet dari Airtable, atau kita juga bisa import dari komputer. Tapi saya karena untuk mempermudah akses, saya memilih database yang tersimpan pada Google Sheet. Saya pilih Google Sheet. Saya klik Continue. Nah, kemudian akan ditampilkan aplikasi file Google Sheet, akan ditampilkan file Google Sheet yang akan kita gunakan. Kita harus cari dulu.
Saya ketikkan data kelas 10 sesuai dengan nama file Google Sheet yang saya simpan di folder panduan sigap. Ini sudah ditampilkan, kemudian saya pilih select. Nah, setelah kita uh, setelah kita mengklik select tadi, setelah kita memilih select tadi akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah lembar kerja aplikasi sistem informasi yang kita lakukan. Nah, secara default, nama-nama siswa yang sudah kita isi di dalam Google Sheet tadi, itu muncul di sini. Nah, pada tab pojok kiri, screen komputer akan muncul kolom jumlah kelas. Kemudian pada tab kanan akan muncul tampilan kolom yang akan kita kelola. Jadi misalnya di tengah-tengah layar komputer kita itu adalah tampilan screen HP yang menunjukkan seperti apa tampilan informasi kita nantinya pada HP dari pengguna. Nah, untuk mengolahnya, kita bisa mengklik pada icon screen plus di sini. Nah, kita misalnya akan menambahkan informasi tentang ini data kelas 10. Nah, kita misalnya ingin mengelola informasi tentang siswa tertentu. Abu Salam. Nah, kita mau memunculkan foto daripada Abu Salam Rumah. Kita klik tanda tambah, kemudian kita cari fasilitas insert komponen. Di situ ada image, kita pilih image. Nah, dengan sendirinya akan muncul foto siswa. Kemudian kita mengatur bagaimana ukuran tampilan foto ini. Misalnya kita pilih rasionya, kecil, bisa juga kita lihat stylenya apakah persegi atau bulat. Nah, ukurannya pun bisa kita sesuaikan. Saya pilih small, seperti itu nantinya. Nah, kemudian setelah Abu Salam Rumah, kita ingin mendapatkan informasi tentang gaya belajar. Kita klik pada tab screen, tanda plus yang tersedia di situ. Nah, lalu kita pilih teks. Nah, kemudian kita akan pilih teks apa yang kita akan masukkan. Misalnya kita ingin menyampaikan, misalnya kita ingin menambahkan gaya belajar peserta didik, berarti kita pilih gaya belajar. Nah, kinestetik. Kemudian kita ingin menambahkan nomor telepon. Nah, kita klik plus, kemudian kita turun ke bawah, kita scroll lagi. Kemudian kita pilih phone entry. Nah, dengan sendirinya nomor HP siswa yang ada pada sel Google Sheet itu akan masuk ke sini.
Kemudian kita tambahkan lagi apa informasi yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin tambahkan nomor HP orang tua. Berarti kita pilih lagi phone entry. Muncullah nomor HP orang tua. Kemudian kita ingin menambahkan juga informasi penjelasan tentang gaya belajar. Maka kita akan pilih text headline. Kemudian kita pilih informasi penjelasan tentang gaya belajar kinestetik milik Abu Salam Rumaf ini. Kita pilih text. Kemudian kita pilih penjelasan model gaya belajar di sini. Muncul seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan untuk informasi yang lain yang Bapak Ibu ingin tambahkan yang sudah tersedia di form Google Sheet tadi. Kemudian untuk membagikan informasi ini kepada warga sekolah, kita perlu melakukan penyetelan tampilannya ya. Jadi misalnya kita namakan dulu aplikasi ini misalnya latihan sigap. Kemudian kita bisa juga mengubah logo daripada aplikasi sistem informasi ini sebagai software yang kita simpan pada HP siswa maupun orang tua dan guru. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilan warna dan fontnya di sini. Kemudian ada privacy, bagaimana kita ingin informasi yang ada di aplikasi ini diakses. Kalau public berarti semua orang bisa mengakses informasi. Kemudian kita juga harus memilih bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Lalu silent screen. Ketika orang akan masuk ke aplikasi sigap, akan ditampilkan permintaan untuk mengisi email dan juga passwordnya, memastikan keamanan data. Oke. Nah, untuk billing, ini bila mana Bapak Ibu punya kartu kredit, bisa menggunakan versi yang lebih oke. Nah, kalau pengolahan informasi pada HP kita ini dianggap sudah cukup dan ingin segera kita bagikan ke warga sekolah, maka kita pilih publish. Kemudian klik. Nah, setelah kita mengklik publish, kita akan diberikan QR code dan juga link yang bisa dibagikan ke WA group daripada guru dan siswa untuk kemudian mengakses dan menginstal aplikasi sistem informasi gaya belajar peserta didik ini. Saya kira demikian, sahabat pendidik sekalian. Tentunya ketika sahabat pendidik bermain-main mencoba menggunakan aplikasi ini, maka tentunya akan ada banyak tampilan-tampilan menarik dan konten kreatif lain yang akan teman-teman hasilkan dari pendalaman bagaimana mengembangkan aplikasi sigap ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa share and subscribe. Terima kasih.
Nah, bagi teman-teman yang kesulitan untuk uh, membuat pertanyaan asesmen gaya belajar, teman-teman bisa menggunakan panduan memahami gaya belajar yang tersedia pada seri manual pentingnya memahami gaya belajar terbitan Kementerian Pendidikan kita, dan membuat soal itu dalam bentuk Google Sheet, dan membuat soal itu dalam bentuk Google Form, maupun bisa menggunakan Zoho, dan dibagikan kepada peserta didik sehingga mempermudah proses pengolahan datanya. Nah, kalau datanya sudah siap, maka dapat dilanjutkan dengan tahap penyiapan input data. Saya kira demikian paparan ringkas video bagaimana mengembangkan aplikasi sistem informasi gaya belajar peserta didik ini. Semoga dapat menginspirasi sahabat semuanya. Dan bila mana ada hal yang ingin ditanyakan ataupun dikoordinasikan, saya dengan sukacita akan berbagi dan memberikan penjelasan yang diperlukan oleh sahabat semuanya. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Mengajar. Salam Merdeka Mengajar.